Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Rivari, NIM 2030241 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Di video kali ini, Tasya akan membahas tugas UAS dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Baik, langsung saja. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Selanjutnya kita akan membahas juga mengenai pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap seluruh sektor di Indonesia, termasuk ekonomi, politik, kesehatan, dan pendidikan. Dalam perspektif filsafat, menurut saudara, dampak apa yang paling signifikan terhadap sektor tersebut dan berikan argumentasinya? Baik, langsung saja kita akan membahas. Yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa sih ontologi itu? Ontologi adalah kefilsafatan yang paling kuno serta ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang sebagaimana merupakan realita, baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Contoh ontologi dari kehidupan sehari-hari, yaitu realitasnya terdapat pada gambar atau ide yang membuat kita mengenali sebuah meja. Tidak peduli berapa banyak model meja yang ada, tidak peduli juga berapapun ukurannya, warnanya, serta fisiknya yang berbeda-beda. Selanjutnya epistemologi, yaitu cabang dari filsafat yang berkaitan tentang hakikat dari teori pengetahuan atau suatu yang membicarakan tentang sumber, kaidah, sehingga membawa kepada pemahaman kebenaran yang hakiki. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu awal mula tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang kursi melalui panca indera kita. Setelah itu mulailah dilakukan analisa, yaitu yang dilakukan oleh akal kita. Akal kemudian mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu yang membahas tentang kursi tersebut. Selanjutnya aksiologi. Aksiologi adalah teori atau cabang filsafat ilmu yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh, yang di dalamnya juga terdapat suatu pengalaman, hakikat, dan manfaat. Contoh aksiologi dalam kehidupan sehari-hari yaitu teori aksiologi memiliki ranah, diantaranya yaitu tentang etika dan estetika. Bagaimana kita sudah memahami dan mengetahui tentang suatu ilmu pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan kajian aksiologi. Maka aksiologi inilah yang akan membahas tentang manfaat yang didapatkan dari ilmu pengetahuan tersebut. Apakah ilmu pengetahuan tersebut dapat memberikan manfaat atau malah sebaiknya? Jadi, jika dikaitkan dengan dua contoh di atas, yaitu meja dan kursi, bisa dikaitkan apakah pengetahuan tentang meja dan kursi tersebut dapat memberikan manfaat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah pengertian serta contoh ontologi, epistemologi, aksiologi yang saling berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dampak besar dalam pandemi COVID-19 dari berbagai sektor. Pandemi COVID-19 memang berdampak buruk bagi semua kalangan, baik dari ekonomi, politik, kesehatan, dan pendidikan. Yang pertama, dampak dari perekonomian atau ekonomi, yaitu pandemi COVID-19 ini membawa fenomena yang sangat merugikan bagi seluruh negara dan ekonomi global mengalami penurunan secara drastis. Selanjutnya, jika dilihat dari politik, yaitu pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi sistem politik dari berbagai negara yang menyebabkan pembebasan sementara kegiatan legislatif, isolasi, atau kematian dari sebagian politisi dan penjadwalan ulang pemilihan karena kekhawatiran menyebarkan virus. Tidak hanya itu, dari kalangan kesehatan, yaitu pandemi COVID-19 juga berdampak buruk, yaitu bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, infeksi akut, sampai kematian. Tidak
yaitu tingkat kesehatan menurun karena banyak yang terdampak COVID-19 dan banyak masyarakat yang stres karena khawatir dan takut tertular adanya virus COVID-19, sehingga membuat sistem imun semakin menurun. Serta dari kalangan pendidikan sendiri, yaitu pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar, seperti banyaknya sekolah di seluruh dunia ditutup untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Dari sebagian negara juga yang terpaksa menutup sekolah dan menyebabkan peserta didik di seluruh dunia menjadi terganggu aktivitas belajarnya karena sekolah ditutup oleh pemerintah. Dari berbagai dampak yang paling signifikan atau yang paling menonjol, yaitu menurut saya adalah ekonomi dan pendidikan. Karena setelah adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pemerintah harus melakukan PPKM atau pembatasan kegiatan, masyarakat berdampak besar maupun buruk pada sektor ekonomi, yaitu perdagangan. Dari berbagai perdagangan yang paling merasakan dampaknya adalah pedagang makanan, terutama warung nasi. Sebab setelah adanya pandemi COVID-19, orang berpikir 2 kali lipat untuk membeli nasi di warung. Karena mereka bisa makan sendiri di rumah untuk menghindari terjadinya penularan virus COVID-19, juga berpikir untuk menghemat keuangan. Dengan adanya virus COVID-19 dan banyaknya orang yang tertular dengan virus tersebut, karena pemerintahan juga melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, maka dari itu terdapat tindakan yang diberikan, yaitu bantuan kepada yang terdampak virus COVID-19 seperti bansos dan sembako. Dari bantuan tersebut, maka masyarakat bisa mengolahnya sendiri di rumah, sehingga masyarakat tidak membeli makanan dari luar untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Dengan adanya tindakan tersebut, perekonomian masyarakat menurun secara drastis. Pada pendidikan juga ikut merasakan dampak dari pandemi COVID-19 karena pemerintahan juga membatasi kegiatan tatap muka dan melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA, hingga kuliah, mereka melakukan kegiatan belajarnya secara online atau daring. Sehingga kegiatan tersebut justru membuat bingung masyarakat, terutama pada orang tua yang harus dituntut untuk mengajar anak-anaknya di rumah. Kegiatan secara daring juga membuat banyak pengeluaran pada keuangan, karena mereka harus menggunakan kuota internet yang terkadang juga terhambat oleh susahnya sinyal. Jadi, ekonomi dan pendidikan saling berhubungan dalam pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasan yang kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.